selalu gugup kalau ngomong bahasa Inggris sama orang asing. Tonton video ini sampai habis dan mudah-mudahan ini bisa ngatasi rasa gugup kalian. Nah, sering gak sih terjadi kalau misalnya kalian tuh lagi ngomong bahasa Inggris sama orang asing atau bahasa apapun itu dan tiba-tiba kepala kalian tuh benar-benar blank out. Nah, ini ada beberapa alasan kenapa itu terjadi. Dan salah satu alasannya adalah rasa gugup. Di video kali ini aku bakal kasih beberapa tips yang aku terapkan sendiri di keseharian aku supaya bisa mengatasi rasa gugup. Dan kalau misalnya kalian belum subscribe, jangan lupa buat subscribe dan pencet bell di dekat tombol subscribe button itu, jadi supaya kalian bisa di-notify kalau misalnya aku upload video baru. So, make sure you do that and let's get started to the first tip. Nah, alasan kenapa sih kita tuh suka gugup kalau misalnya kita ngomong bahasa asing sama orang lain atau ngomong bahasa Inggris? Alasannya itu karena kita itu dipaksa untuk keluar dari zona nyaman. Dan keluar dari zona nyaman itu bukanlah sesuatu yang gampang. Rasa gugup itu sebenarnya adalah sesuatu yang natural karena it's like your body's way. Ini adalah cara dimana otak atau badan kalian itu melindungi kalian dari sebuah danger. Melindungi kalian dari situasi-situasi yang tidak diinginkan. Misalnya diketawain atau tiba-tiba rasa malu banget itu. Tapi untuk bisa berkembang, kalian itu harus paksain to push through that reflex untuk bisa keluar dari zona nyaman, karena that is where progress happens. Maka dari itu, mudah-mudahan tips yang akan aku kasih itu bisa berguna untuk bisa mempush kalian keluar dari zona itu. Nah, at least buat aku sendiri, the first step that I ask myself itu adalah, kenapa ya gue gitu gugup? Apa alasan gue gugup gitu? Jadi ini emang harus ada introspeksi diri dulu dari awal. Dan alasannya itu mungkin kalian takut lawan bicara kalian itu bakal ngejudge atau nggak sabaran sama kalian. Atau mungkin kalian takut bakal diketawain atau kalian itu nggak bakal make sense kalau misalnya kalian ngomong dalam bahasa asing ini gitu loh. Atau mungkin kalian terlalu banyak mikir dan nggak tahu grammarnya mana sih yang dipakai dan lain-lain, atau enggak mungkin emang kalian ngerasa level kalian itu terlalu rendah dan masih kurang pede untuk bisa bicara. Nah, kalau misalnya alasan kalian itu emang masuk akal, emang benar misalnya level kalian terlalu rendah, then the only way to do it is to keep practicing and to keep reading. Itu aku bakal ngomongin lebih lanjut di video yang lain. Tapi kalau misalnya alasannya itu nggak masuk akal, yang kayaknya cuma dibuat sama kepala kalian sendiri itu, kalian itu harus ada mindset shift. Nggak cuman belajar bahasa Inggris atau bahasa lain atau apapun itu. Kalau misalnya kalian mau belajar hal yang baru, kemungkinan besar, pastinya kalian akan make mistakes. Jadi mindset shift kalian itu dari, aduh, gue takut salah nih, jadi biarin salah, yang penting just dulu, yang penting progress dulu. Jadi you have to forget the need to be perfect, but instead have the need to progress. Dari aku sendiri nih, kalau misalnya kalian nggak tahu, aku ini sekarang tinggal di Belanda dan aku sekarang lagi belajar bahasa Belanda. Saat aku ngomong sama orang Belanda, kebanyakan aku bakal bilang ke mereka, oke, bahasa Belanda gue itu kurang bagus, jadi maklumin kalau misalnya gue ngomongnya agak pelan atau agak belepotan. Dan itu it's going to lower the expectation of your language skills. Itu juga bakal bikin kalian lebih santai and takes the pressure off. Nah, apapun alasannya yang bikin kalian takut untuk bicara itu, bayangin aja the worst case skenario terburuk yang bisa terjadi kalau emang kalian itu just go ahead and do it. Jadi kalian itu harus ngarangin cerita sendiri gitu loh. Misalkan kalian melakukan hal ini yang benar-benar kalian takutin, apa sih yang akan terjadi? Apa sih yang paling buruk yang akan terjadi? Jadi kalian ini harus ada kreativitas dari diri sendiri untuk ngarang cerita gitu. Misalnya dari, aduh, gue takut nih gue bakal diketawain. Jadi, bodo amat gue diketawain, yang penting gue improve. Dari, aduh, nanti gue takut nih melawan bicara gue bakal ngejudge dan bakal ngetawain gue. Bilangin aja, lawan bicara gue itu ngerti kalau misalnya bahasa Inggris gue itu nggak bagus-bagus amat, jadi dia bakal maklumin gue gitu loh. Atau enggak, aduh, lawan bicara gue bakal bosen nih kalau gue ngomongnya terlalu pelan, terlalu lambat. Mungkin kalian bisa bilang, ya lawan bicara gue itu emang tertarik sama topik yang kita lagi bicarain, bukan tertarik sama kemampuan bahasa gue gitu loh. Jadi think of the worst case scenario and then play it down. Ini akan membuat kalian untuk relax. And by the way, kalau misalnya kalian punya lawan bicara yang emang ngejudge dan emang gak sabaran untuk ngomong sama kalian, then you don't wanna talk to that kind of people in the first place gitu loh. Jadi ya udah tinggalin aja, nggak usah ngomong sama orang-orang kayak gitu. Big believer, aku percaya kalau misalnya biasanya tuh hambatan yang ada
di journey kita untuk bisa bicara sebuah bahasa itu adalah kebanyakan it's in your head sih. If you can overcome the fear, kalau misalnya kalian ada mindset shift ini dan kalian itu bisa menaklukkan rasa takut ini, itu udah bener, you're like a step further than everyone else. Dan aku pengen tahu deh, ada gak sih dari kalian yang udah bisa, yang pernah menerapi tips-tips ini dan emang ampuh gitu loh. Jadi komen di bawah karena aku emang pengen tahu, dan biasanya 1 jam pertama habis aku publish aku biasanya nge-reply mumpung aku masih di YouTube, so make sure to comment very soon. Jadi in conclusion, if you think too much about how you sound to the other person, it's gonna make you a lot more nervous and you're gonna start forgetting words. Sekarang kalian tahu kan gimana cara ngatasi rasa gugup dan mempunyai mindset shift untuk bisa memprioritaskan progression daripada perfection. Nah, tahu nggak sih salah satu alasan kenapa kalian itu blank out adalah kalian emang nggak tahu, kalian lupa kosakatanya dalam bahasa tersebut. Aku pernah bikin video juga mengaddress untuk ngomongin tentang masalah umum ini. Kalau misalnya kalian mau nonton tentang itu, you can click on the video in the link in the description box below. And that is it for now. Thank you so much for watching. Mudah-mudahan kalian ngebantu dan suka video aku. If you do, give it a like. And also subscribe and press the bell. Also share with your friends if you find this helpful. Dan aku akan, I'm gonna see you guys in the next video next week.